Mas, Hai, makasih thank makasih. you. Siap. Halo Kak Jevin, kami. Halo, Hai. hai Mario. Halo. Oh my God, I'm very excited to be here. Gila, gua ngobrol bareng sama Soundwave, man. Thank you so much nih udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di kos.com. Jadi gini Mas Jevin, aku udah dapat apa itu dari Mas Delas kalau Soundwave baru ngerilis lagu yang menurut gue pas dengerin tadi sih baru dengerin tadi kayak lagunya tuh membuat hati gue penuh. Itu sih yang gue tangkep awalnya gitu loh, kayak penuh gitu rasanya. Ya, wah gila ini keren sih. Ya remixnya juga keren dan liriknya juga menyentuh menurut gue kayak gitu. Oke. Tapi gue pengen tahu nih di Relove ini gue sempet baca katanya ini menceritakan perjalanan cinta Mas Jevin sama Karini ya? Apa gimana tuh? Iya ini sudut pandangnya sebenarnya lebih ke dari Rini ke aku ya. Iya. Dari sudut pandangnya tuh dari sudut pandang Rini ke Jeven sih sebenarnya. Gimana? Oh, oke. Jadi sebenarnya Relove itu tuh emang dari sudut pandang aku ke Jevin. Jadi kayak sebentar ya, anak kita kok sepertinya nangis-nangis di luar. Sebentar ya, mau apa? Iya, slow Kak, slow. Ya. Santai Kak, santai. Iya. Santai. Sebentar ya ampun. Kayaknya dia minta download. Iya Kak, santai. Tadi dijemput katanya, kata Mas Delas baru pulang sekolah ya? Iya, baru pulang sekolah tadi. Tanya nih, nggak tahu tuh. Lagi didiemin. Sebentar ya, maaf ya. Iya, santai hari ini. Kenapa sih? Oh ini nggak bisa muter-muter terus soalnya. Coba bawa sini deh iPad-nya. Oh handphone Bapak. Saya pikir iPad-nya. Udah. Oke. Sorry Oke, ya. udah Kak. Mario. Oke, siap. Sudah. Ya, siap Kak. Santai. Ya, tadi gimana yang menceritakan dari sudut pandang Karini ke Kak Jevin? Iya, jadi Relove itu kan yang bikin liriknya Neno Mora. Jadi waktu itu kita bikin melodi, terus dia nanya lagunya tentang apa, dan sebenarnya nggak ada spesifik pengen tentang itu gitu. Tapi pada saat itu aku dan Neno Mora cerita tentang love life yang udah aku alamin lah gitu, kayak banyak banget masa lalu yang kurang menyenangkan dalam seputar masalah cinta gitu, sampai akhirnya aku ngerasa pada saat itu males deh ngomongin soal cinta-cintaan gitu, pengennya kerja terus aja gitu, sampai akhirnya ketemu dengan Jevin di saat yang tidak direncanakan. Terus jalannya hubungan kita dari mulai partner sampai tiba-tiba pacaran gitu juga kayak di luar kuasa kita juga gitu, kayak terjadi gitu aja, ngalir gitu aja, sampai akhirnya ya pada saat momen ketemu Jevin itu yang aku ngerasa kayak, oh ternyata aku bisa percaya lagi sama yang namanya
cinta, terus mau berkomitmen lagi kayak gitu-gitu. Nah, Real Love menceritakan tentang itu sampai akhirnya ibaratnya Jevin bisa meruntuhkan dinding-dinding yang selama ini benteng yang udah aku pasang tinggi banget, kayak orang nggak boleh masuk nih di kehidupan gue lagi nih, ntar dulu deh gitu, sampai akhirnya bisa ngeruntuhin itu semua dan kita menikah. Oh, oke. Tadi kan ada proses penting di mana menguras kembali suka duka perjalanan cinta antara Karini dan Kak Jevin itu, mengenang kembali kayak gitu suka dukanya. Nah, itu membuat pesan yang bisa Karini sampaikan gitu, kayak aku baca ini sih, baca statementnya bahwa real love itu nggak bisa datang, nggak bisa dipastikan datang cepat atau lambat gitu, tapi melalui proses yang beragam. Begitu hari ini apa gimana? Ya itu tadi menurut aku kita bisa nemuin real love kita pasti dengan banyak banget yang namanya pengalaman-pengalaman gitu. Ya mungkin beberapa orang bisa nemuin pasangan cuma satu terus mereka langsung nikah gitu. Tapi ada juga beberapa kasus orang yang kayak ketemu siapa dulu sampai akhirnya dia menemukan real love-nya dia gitu. Jadi semua orang menurut aku punya jalannya yang berbeda-beda sih, tergantung jalan hidupnya mungkin ya. Cuma emang di kita, di aku khususnya karena ini lagunya lebih ke point of view aku ke Jevin, ya aku ngerasa lika-liku banget yang aku jalanin kemarin gitu, sampai akhirnya aku bisa menemukan real love-nya aku gitu. Intinya sih menurut aku berdasarkan pengalaman yang udah aku alamin, jangan pernah nyerah gitu, atau jangan pernah kecewa kalau misalnya kayaknya percintaan gue gagal terus, kayak berarti emang lo belum nemuin orang yang tepat aja gitu. Sampai pada saatnya lo udah nemuin orang yang tepat, itu yakin banget jalannya akan sangat mulus gitu, sangat lancar untuk bisa bertemu gitu, kayak di waktu yang nggak diduga-duga juga. Ya. Nah, dari Kak Jevin sendiri gimana Kak melihat lagu ini gitu Kak? Sebenarnya keinget kayak ngomongin soal cerita dari lagunya sendiri, terus ngelihat dari kisah kita berdua. Sebenarnya ya ini sesuatu yang nggak disangka-sangka aja sih, pada akhirnya bisa bareng-bareng hidup bareng sama Rini. Dan memang pada saat kita memutuskan untuk menikah dan menuju ke hari pernikahan gitu tuh nggak semulus yang kita bayangkan. Maksudnya pada saat menuju ke hari pernikahan sih mulus banget, tapi ternyata pada saat kita bilang ya udah yuk kita menikah gitu, menjalani hubungan ini gitu, kita mau nikah, itu ada aja sih ternyata permasalahan itu. Dan pada saat ngedengar lagu ini, pada saat nulis dan ngebuat lagu ini tuh jadi keinget semuanya aja sih, dan yang udah kita lewatin dan pada akhirnya lagu ini tuh jadi salah satu lagunya Soundwave yang sangat-sangat personal buat kita berdua. Betul. Bisa dibilang setuju aku, bisa dibilang ini personal banget, yang bisa disebut monumental lah, yang menggambarkan cinta antara Karini dan Kak Jevin. Dan biasanya yang sesuatu yang dihasil secara personal dari hati itu biasanya bakal terima kok Kak. Aku berharapnya sih gitu. Amin. Ya. Oke Kak, setelah lagu ini nih Kak, Soundwave mau menghasil karya apa lagi nih? Lagi Kak Jevin cukup gimana ya? Dan di EDM tuh berbakat lah. Aku sering dengar beberapa karyanya Kak Jevin gitu. Ada gebrakan apa lagi nih Kak ke depannya nih Kak? Soundwave itu kan setiap bulan akan merilis satu single per bulan. Dari bulan November kemarin tuh kita udah mengeluarkan single pertama, single kedua di Desember, dan seterusnya sampai akhirnya kita mau ngeluarin album pertama kita itu di bulan Agustus nanti 2022. Dan menuju ke bulan Agustus 2022 Kak. Yes, itu album pertama kita, dan menuju ke 2022 yang kayak tadi udah gue bilang, kita akan merilis satu lagu per bulan. Dan kemarin Real Love itu rilis di bulan Februari. Maret. Real Love itu kemarin keluar di bulan Maret,
Dan sekarang kita udah masuk bulan April, itu artinya adalah kita akan merilis single baru lagi Yes, betul di bulan sekali. April ini. Baru. Oke, album yang akan hadir di Agustus 2022 ini sifatnya personal juga atau dari subtema, beragam tema gitu, Kak? Sifatnya sebenarnya personal sih. Kalau misalkan kita pada saat kita membuat lagu-lagunya gitu ya, itu sebenarnya menceritakan tentang perjalanan Soundwave sendiri dari waktu Soundwave masih awal banget sampai akhirnya Soundwave ada di sekarang. Jadi menceritakan tentang perjalanan karir Soundwave sih, dan itu personal ya. Jadinya itu adalah cerita yang buat Soundwave. Mau ngajak kolaps ini lagi penyanyi lain gitu atau musisi lain, kemarin Teza Sumendra ya kemarin. Ya, betul. Kalau untuk kolaborator sebenarnya sedikit yang pada saat kita ngerilis terus kolaborasi itu tuh sedikit, cuma ada Teza Sumendra sama ada Richard, dia adalah produser asal Jakarta juga. Tapi kalau misalkan untuk yang kerja bareng itu sebenarnya berkolaborasi juga ya jatuhnya, berkolaborasi tapi di balik layar gitu. Pada saat kita rekaman, pada saat kita nulis lagu, kita berkolaborasi lumayan banyak. Kita berkolaborasi sama Gamaliel, dia sebagai vokal director. Gamaliel ya. Dia sebagai vokal director di beberapa lagu Soundwave. Terus ada Neo Nomura juga, kita berkolaborasi dalam penulisan lirik, penulisan lagunya. Ada Randi Danista juga, keyboardisnya Niji, dia juga kita berkolaborasi untuk ngebuat beberapa lagu sama dia. Terus ada siapa lagi ya? Massive Control. Dia yang megang mixing dan mastering dari lagu-lagu Soundwave. Ada Iqmal juga sebagai fotografer. Banyak banget nih ternyata. Ya. Kita berkolaborasi. Iya. Ya, semoga lancar semuanya. Karena yang orang-orang yang disebutin tadi juga bukan orang baru di dunia musik gitu maksudnya. Pasti akan jadi tunggu. Ya. Amin. Aku pengen ngomongin konser musik. Kan kemarin kita tahu di Joyland Fest Presiden Jokowi sempat ngomongin bahwa ada kelonggaran bagi musisi yang mengada konser. Kayak kita tahu Joyland Fest juga udah digelar, Java Jazz ini mau digelar, Banan Jazz. Harapan Soundwave apa nih? Adanya kelonggaran di masa pandemi gini? Harapannya jadi benar-benar longgar sih, bukan ada kelonggaran sedikit, tapi berharapnya tuh bisa jadi seperti sebelum adanya pandemi yang benar-benar emang bebas aja sih. Dan sebenarnya kalau misalkan dari gue pribadi ngelihatnya sekarang sudah semakin lebih santai ya. Udah kayaknya sih feelingnya sih setelah Lebaran tuh udah mulai makin membaik dan akhirnya kita jadi ada bisa manggung di mana-mana lagi gitu, karena bertepatan banget sama kita rilis album kan jadinya kan. Jadi mudah-mudahan pada saat album kita rilis kita udah bisa kayak kemana-mana. Amin. Yes. Ya amin ya. Oke, tadi ngomongin soal pandemi nih Kak. Kita tahu banyak musisi yang emang terkena dampak ya sebelum ini. Artinya ada yang banyak kehilangan kesempatan buat manggung, pergi kemanapun, atau ngerilis pun ditunda gitu karena takut bakalan laku apa enggak gitu loh. Nah, selama 2 tahun ini nih, Soundwave ngerasa gimana di masa pandemi? Apakah lebih produktif atau membuat Soundwave semakin intim dengan musik atau gimana Kak? Membuat Soundwave menjadi sangat produktif. Karena kalau nggak ada pandemi ini mungkin kita nggak jadi ada album. Tapi karena adanya pandemi ini pada akhirnya kita jadi punya waktu lebih banyak di studio sampai akhirnya kita bisa ngegarap album pertama kita yang udah kita janjiin dari tahun 2018. Ya udah lama deh pokoknya. Dari 2017-2018 kita bilang oke, kita mau ngeluarin album tapi nggak keluar, dan akhirnya kita punya waktu di pandemi ini keluarlah album pertama di 2022. Wow. Kak, sebenarnya tentang musik itu sih Kak, cuman aku pengen nanya lagi nih Kak, Karini sama Kadin kalau misalnya bulan puasa kayak gini, ada nggak kayak tradisi dalam keluarga mengulang kebiasaan seperti bulan-bulan puasa sebelumnya Kak? Yang pasti sih buka bareng keluarga ya palingnya. Buka bareng keluarga, terus ngumpul-ngumpul aja sih sama. Bukan normal sih, maksudnya ya standar aja sih. Ngumpul sama keluarga itu yang udah pasti itu. Buka puasa pertama pasti sama keluarga.
gitu. Terus paling kayak janjian kayak sahur sama temen siapa gitu ya, sahur bareng yuk atau buka bareng. Gitu sih paling sih. Begitu, oke. Rencana pulang kampung mungkin mudik, Kak? Nggak ada? Tahun ini iya, karena udah 2 tahun nggak pulang ke Medan, jadi tahun ini pulang ke Medan. Kalau Jevin kan emang kampungnya di Jakarta. Kampungnya semua. Jakarta. Iya. Oke, Kak Jevin, kali ini makasih banyak. Aku doain album lagu Real Love ini bakal diterima dengan baik. Terus rencana albumnya juga bakal lancar. Ya, Amin. bakal disukai oleh banyak orang, dan stay healthy. Amin. Thank Terima you. kasih. Stay Makasih, safe. Kak. Stay healthy. Bye. Thank you.